Kerjaan yang katanya aman sekarang ini, kok rasanya makin nggak aman? Gaji UMR, tapi tuntutan kayak CEO. Katanya jenjang karir jelas, tapi yang naik jabatan cuma yang jago politik kantor. Kalau lo pernah mikir gitu, lo nggak sendirian. Konsep kerja di satu perusahaan seumur hidup, dapat dana pensiun, lalu hidup tenang, itu adalah sebuah ilusi. Sebuah fantasi dari era industri yang aturannya udah nggak berlaku lagi di ekonomi digital tahun 2025. Ini bukan opini, ini adalah data. Ekonomi kita sedang mengalami pergeseran tektonik yang luar biasa besar. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per Agustus 2024, ada 83,8 juta orang yang bekerja di sektor informal di Indonesia. Itu 57,95% dari total seluruh pekerja di negara ini. Artinya, mayoritas tenaga kerja di Indonesia sekarang ini tidak terikat dengan model kerja kantoran tradisional. Mereka adalah para pemilik usaha, pekerja bebas, atau yang kita sebut freelancer. Dan tren ini nggak akan melambat. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan menembus nilai lebih dari 130 miliar dolar AS pada tahun 2025. Sebuah laporan dari Bank Dunia bahkan menyebutkan pertumbuhan pekerja lepas setiap tahunnya mencapai 30% dan mayoritas ada di rentang usia 18 sampai 33 tahun. Jadi kalau lo merasa gelisah dengan karir lo sekarang, itu bukan karena lo-nya yang salah, tapi karena papan permainannya memang sedang berubah. Jadi, video ini bukan cuma soal cara cari duit tambahan. Ini adalah panduan strategis buat lo untuk membangun bisnis lo sendiri di tahun 2025. Bukan sebagai sampingan, tapi sebagai fondasi karir yang sesungguhnya. Kita akan bongkar semuanya, dari nol tanpa basa-basi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus jujur dulu. Kalau lo bayangin jadi freelancer itu kerjanya di kafe pinggir pantai di Bali, laptopan sambil minum kelapa muda, stop! Hapus bayangan itu sekarang juga. Menjadi freelancer itu bukan liburan yang dibayar. Itu adalah bentuk bisnis yang paling murni dan juga paling brutal. Ada 3 kebenaran pahit yang harus lo telan sebelum memulai. Pertama, ketidakpastian pendapatan itu nyata. Sebuah survei terhadap para pekerja gig ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa 72% dari mereka melaporkan instabilitas pendapatan. Akan ada bulan di mana lo bisa dapat puluhan juta, dan akan ada bulan-bulan berikutnya di mana lo nggak dapat pemasukan sama sekali. Nol. Ini adalah tantangan mental terbesar yang akan lo hadapi. Kedua, lo adalah jaring pengaman lo sendiri. Nggak ada lagi asuransi kesehatan dari kantor, nggak ada cuti sakit yang dibayar, nggak ada tunjangan hari raya yang disiapin perusahaan. Riset yang sama menunjukkan 60% pekerja gig di Indonesia nggak punya jaminan sosial apapun. Semua itu dari BPJS sampai dana pensiun, jadi tanggung jawab lo sepenuhnya. Dan yang ketiga, persaingannya sangat ketat. Karena hambatannya rendah, lo nggak cuma bersaing sama orang-orang di kota lo. Di platform seperti Upwork atau Fiverr, lo bersaing dengan talenta dari seluruh dunia, dari India, Filipina, sampai Eropa Timur, yang mungkin menawarkan harga jauh lebih murah. Jadi kalau lo masih nonton sampai sini dan nggak takut, selamat. Lo punya mental yang tepat. Karena sekarang kita akan bahas cara menaklukkan 3 tantangan ini dengan strategi yang jelas. Ada 5 pilar fundamental yang harus lo bangun. Anggap ini blueprint bisnis lo. Lakukan ini dengan benar, dan lo nggak cuma akan bertahan, tapi juga berkembang. Pilar pertama adalah menemukan economic mode lo. Skill, niche, dan masalah. Di tahun 2025, menjadi serba bisa adalah resep kegagalan. Lo harus jadi spesialis. Skill yang paling dicari saat ini dan ke depan ada di beberapa area kunci. Digital marketing, SEO, social media ads, programming dan web development, React, Laravel, Flutter, desain dan konten kreatif, UI dan UX design, video editing, serta layanan terkait AI dan data science. Tapi punya skill aja nggak cukup. Lo harus menurunkannya ke sebuah niche yang spesifik. Jangan bilang, saya adalah seorang penulis. Itu terlalu umum. Katakan, saya membantu brand skincare lokal meningkatkan penjualan lewat copywriting email marketing yang persuasif. Dengan begitu, lo udah nggak lagi sekedar penulis, tapi seorang problem solver yang spesifik. Klien nggak beli skill lo, mereka membeli solusi untuk masalah mereka. Pilar kedua, portfolio proof before profit. Ini adalah jawaban dari dilema klasik. Gimana mau dapat klien kalau belum punya portfolio?
Gimana mau punya portfolio kalau belum punya klien? Jawabannya, buat proyek fiktif, tapi presentasikan sebagai studi kasus bisnis yang nyata. Jangan cuma pamerin hasil akhirnya, bongkar proses berpikir lo. Gunakan 5 format untuk setiap proyek di portfolio lo. Latar belakang, apa masalah klien fiktif ini? Proses, gimana strategi dan langkah-langkah lo untuk menyelesaikannya? Solusi, ini baru hasil akhir karya lo. Dan yang paling penting, dampak. Jelaskan bagaimana solusi lo bisa memberikan hasil bisnis yang terukur, meskipun itu hipotesis. Contoh, desain ini dirancang untuk meningkatkan click-through rate sebesar 15% dengan call to action yang jelas. Dengan format ini, lo udah nggak lagi kelihatan seperti pemula yang butuh kerjaan, tapi seperti seorang konsultan strategis. Lo bisa hosting portfolio ini secara gratis di platform seperti Google Sites, Canva, atau Behance untuk desainer. Pilar ketiga, menavigasi marketplace digital. Jangan langsung terjun ke lautan global yang penuh hiu. Mulailah dari kolam lokal dulu. Platform seperti Fastwork atau 1000 Lancer adalah tempat yang bagus untuk memulai. Persaingannya lebih rendah, pembayarannya pakai rupiah, dan lu bisa membangun beberapa ulasan bintang 5 pertama lo di sana. Setelah lu punya rekam jejak, barulah lulus ke panggung global seperti Upwork dan Fiverr untuk mendapatkan penghasilan dalam dolar. Penting untuk tahu perbedaan cara kerja mereka. Fiverr itu seperti supermarket. Lo memajang layanan dalam bentuk paket-paket yang disebut gig dan klien yang datang membeli. Sementara Upwork lebih mirip lelang proyek. Klien memposting pekerjaan dan lo mengajukan proposal untuk memenangkan proyek tersebut. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, jadi penting untuk memilih mana yang paling cocok dengan gaya kerja dan layanan lo. Pilar keempat, seni menentukan harga. Dari terserah menjadi ini harga saya. Berhenti menebak-nebak harga. Mulai sekarang, hitung harga lo secara logis. Ini adalah formula sederhana untuk menentukan harga minimum per jam lo. Harga di bawah ini berarti lo rugi. Pertama, hitung semua biaya hidup dan bisnis bulanan lo. Dari kosan, makan, internet, sampai langganan software. Misal totalnya 5 juta rupiah. Kedua, tambahkan target profit atau tabungan yang lo inginkan, misalnya 20%. Jadi total target pendapatan lo adalah 6 juta rupiah. Ketiga, tentukan berapa jam produktif yang bisa lo kerjakan dalam sebulan secara realistis. Bukan 8 jam sehari, tapi jam fokus kerja. Misal, 4 jam sehari dikali 20 hari kerja, sama dengan 80 jam. Terakhir, bagi total target pendapatan dengan total jam kerja. 6 juta rupiah per 80 jam sama dengan 75.000 rupiah per jam. Ini bukan harga jual lo, ini adalah lantai lo. Angka di bawah ini berarti lo nombok untuk kerja. Sekarang, lo punya dasar yang logis untuk negosiasi. Dan ingat aturan emas negosiasi. Kalau klien bilang kemahalan, jangan turunkan harga lo. Tawarkan untuk menurunkan lingkup pekerjaannya, scope of work. Hargai nilai dan waktu lo. Pilar kelima, menjadi CEO untuk diri sendiri, terutama dalam urusan keuangan. Ini adalah bagian yang paling sering diabaikan, tapi paling krusial. Segera setelah lo dapat pembayaran pertama, terapkan sistem 3 rekening. Rekening pertama untuk bisnis, semua pemasukan dari klien masuk ke sini. Rekening kedua untuk pribadi, gaji diri lo sendiri secara rutin tiap bulan dari rekening bisnis. Dan rekening ketiga untuk pajak dan dana darurat. Otomatis transfer 20-30% dari setiap pemasukan ke rekening ini. Dana darurat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Targetkan minimal punya dana setara 3-6 bulan biaya hidup esensial. Untuk pajak, jangan panik. Sebagai freelancer dengan pendapatan di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, lo bisa menggunakan sistem yang disederhanakan bernama NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Intinya, pemerintah menganggap sebagian dari total pendapatan lo sebagai biaya. Jadi, nggak semua pendapatan lo kena pajak. Ini membuat perhitungan pajak jadi jauh lebih mudah. Lo wajib lapor pajak sendiri setiap tahun. Jadi, disiplin mencatat pemasukan itu kunci. Teori-teori tadi mungkin kedengeran rumit. Jadi, mari kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kenalin, Ahmad Rizal, seorang ilustrator dari Wonogiri. Kisahnya adalah contoh perfect dari penerapan 5 pilar ini. Rizal tadinya seorang staf IT, sebuah pekerjaan yang dianggap aman. Tapi dia punya skill lain, menggambar. Dia nggak cuma jadi jago gambar, tapi dia fokus ke niche spesifik, yaitu ilustrasi untuk maskot dan desain kaos. Itu adalah pilar 1.
Sebelum dia punya klien, dia membangun portofolionya di website seperti DeviantArt, menunjukkan bukti karyanya sebelum meminta bayaran. Itu adalah pilar 2. Setelah itu, dia masuk ke marketplace global seperti Upwork dan Fiverr, mendapatkan klien dari luar negeri dan dibayar dalam dolar. Itu adalah pilar 3. Dia juga punya red card yang berbeda untuk klien lokal dan internasional, yang menunjukkan dia paham betul nilai dari karyanya. Itu adalah pilar 4. Dan dengan penghasilan yang naik turun, dia harus sangat pintar mengatur keuangannya untuk bisa terus hidup dan mengupgrade peralatannya dari yang awalnya menggambar di kertas lalu di-scan, sampai akhirnya bisa membeli pen tablet dan MacBook. Itu adalah pilar 5. Kisah Rizal bukan soal keberuntungan. Ini adalah kisah tentang strategi. Dia resign dari pekerjaan amannya di tahun 2016 dan membangun bisnisnya sendiri dari nol. Dia adalah bukti hidup bahwa 5 pilar yang kita bahas tadi benar-benar bekerja. Jadi, apa intinya? 1. Temukan niche lo. Jangan jadi tukang serba bisa. 2. Buat bukti kerja dalam bentuk studi kasus, bukan cuma janji. 3. Manfaatkan marketplace, mulai dari lokal lalu rambah panggung global. 4. Hitung harga minimum lo, jangan pernah mau dibayar di bawah itu. 5. Jadilah CEO keuangan untuk diri sendiri, pisahkan rekening dan siapkan dana darurat. Gue tahu semua ini kedengaran besar dan menakutkan. Tapi ingat, setiap bisnis besar dimulai dari satu langkah kecil. Jadi gue nggak akan minta lu buat langsung resign. Gue cuma nantang lo buat lakuin satu hal hari ini. Buka catatan di HP lo dan tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini. Skill apa yang paling lo kuasai? Siapa yang bisa lo bangun dengan skill itu? Dan apa satu masalah mereka yang bisa lo selesaikan? Mulai dari situ. Karena perjalanan menjadi freelancer di 2025 nggak dimulai dengan membuat keputusan besar yang drastis, tapi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang fundamental. The choice is yours. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang punya banyak pilihan. Dan menjadi freelancer adalah salah satu cara yang paling nyata untuk membangun pilihan itu.